Ya, Bapak Ibu, teman-teman sekalian, kita ketemu lagi. Saat ini saya akan mengajak Bapak Ibu, teman-teman untuk merenungkan bagaimana caranya kita melepaskan diri dari jerat-jerat si jahat. Apa jerat-jerat si jahat? Jerat-jerat si jahat, dia selalu menarik kita, menjebak kita, membohongi kita, agar kita masuk ke dalam kedagingan kita. Kita manusia berdosa sudah hidup di dalam daging. Waktu kita jatuh dalam dosa, maka daging kita sudah tercemar oleh dosa. Nah, ini yang namanya dosa asal. Sehingga setiap kita selalu cenderung untuk mengikuti keinginan daging. Sebagai contoh, seorang anak kecil, kita tidak ajarkan untuk berbohong. Tapi masih bayi, meskipun dia baru bisa bicara, kalau dia pikir kenikmatannya terganggu, atau dia dilarang, atau dia dimarahin, dia bisa berbohong. Coba saudara perhatikan ini. Nah, itulah dosa asal. Terus kemudian anak kecil, masih bayi, meskipun dia belum bisa bicara, dia bisa iri hati. Iri hati kepada kakaknya waktu disayang oleh papi maminya. Nah, ini bukti bahwa ada dosa asal yang sudah kita bawa sejak kita lahir, yaitu dosa yang dibuat oleh Adam dan Hawa waktu dulu. Seringkali orang bertanya, saya nggak berbuat dosa, saya orang baik-baik, saya tidak berbuat ini, berbuat itu. Tapi tetap tidak bisa, karena kita sudah terikat oleh dosa asal. Contohnya, kita selalu ingin untuk menikmati hidup. Kita ingin kaya, kita serakah, kita tidak suka dihina, kita iri hati, macam-macam keinginan daging. Kita ingin dipuja, dipuji, sehingga seringkali kita waktu ada di posisi teratas, kita lupa bahwa kita manusia diciptakan oleh Tuhan hanya untuk mempermuliakan nama Tuhan dan untuk menyenangkan hati Tuhan. Ini yang perlu kita ingat, Bapak Ibu. Nah, seringkali kita lupa. Tapi Tuhan itu maha baik, maha kuasa, maha pengasih dan penyayang. Seringkali kalau anak-anaknya terjerat dalam jerat-jerat iblis, misalnya jerat merokok, jerat narkoba, jerat suka main pelacur, jerat keserakahan, jerat kesombongan, jerat kekayaan. Seringkali kita tidak bisa melepaskan diri dari itu. Itu kenikmatan daging kita. Tapi waktu kita minta tolong sama Tuhan, kita minta ikut campur Tuhan, pasti Tuhan bertindak. Dan pasti Tuhan melepaskan kita daripada dosa itu dan daripada jerat-jerat itu. Seringkali kalau kita dalam bisnis, ada seorang dari muda diberkati Tuhan, bisnisnya makin besar. Waktu dia makin besar, dia masih cinta Tuhan, dia mengatakan, oh nanti umur sekian, umur 50 saya akan pensiun, saya akan menikmati hidup. Tapi kenyataannya dia tidak bisa
untuk pensiun. Dia tidak bisa melepaskan itu. Karena bisnisnya makin lama makin besar, makin besar, makin besar. Waktu ditanya, kok kamu nggak pensiun-pensiun udah 50 lebih? Wah, udah nggak bisa. Sudah tidak bisa lagi pensiun. Karena perusahaan kami sudah sangat besar. Nah, ini jerat. Demikian juga halnya merokok. Kalau orang yang sudah kecanduan rokok, sangat sulit untuk berhenti. Karena dia sudah kebiasaan merokok itu nikmat. Kalau habis makan nggak ngerokok, rasanya nggak enak mulutnya. Ini termasuk jerat iblis. Walaupun rokok tidak dilarang dalam Alkitab, tapi waktu dia merokok, berarti dia merusak bait Allah. Tubuh kita, jiwa kita adalah roh, tempat tinggal Tuhan di dalam hati kita. Jadi wajib kita jaga kesuciannya. Karena itu kita lebih baik tidak merokok, meskipun tidak ada ditulis di Alkitab. Kita harus menjaga kesucian rumah Tuhan. Nah ini Bapak Ibu teman-teman sekalian, waktu Tuhan bekerja, seringkali kita lihat, waduh kok bisnis saya jadi hancur, kok saya jadi sakit, kok saya jadi kena penyakit paru-paru. Kenapa Tuhan jahat? Kenapa Tuhan tidak menjaga? Tapi sebenarnya itulah sarana Tuhan untuk mengangkat dan mengeluarkan kita daripada jerat-jerat iblis. Seringkali perusahaan yang sudah begitu besar dibikin hancur. Sehingga dia tidak ada harapan lagi dalam perusahaan itu. Tapi dari sudut Tuhan, dari sudut pandangan Tuhan, orang ini diselamatkan karena dia keluar dari masalah yang ada, keluar dari hutang-hutangnya, keluar dari kehancurannya. Kalau dia kena sakit tapi masih bisa sembuh, sakit kanker, tapi dia bisa lepas dari rokoknya dan dia sembuh karena Tuhan izinkan dia sembuh. Bukankah itu indah? Dia dilepas daripada sakit penyakit dan daripada dosanya. Ini yang seringkali kita tidak ketahui. Jadi percaya saja kepada Tuhan, karena Tuhan Maha Kuasa. Tidak ada yang mustahil di depan hadirat Tuhan. Waktu saudara merasa saudara berdosa, saudara terjerat oleh jerat-jerat setan atau si jahat, terjerat oleh keinginan daging saudara yang saudara sadari itu tidak sesuai dengan firman Tuhan, minta tolong pada Tuhan. Tuhan akan bekerja dan melepaskan. Tapi mungkin waktu dilepaskan rasanya sakit. Tapi setelah terlepas, maka ada damai sejahtera dari Tuhan. Dan indah pada waktunya. Demikian teman-teman, sampai nanti kita sambung lagi dalam episode berikutnya.